Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Primiranda, NPM 1984 20 2013 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Baik, di sini saya akan membahas dan menjelaskan sebuah materi matematika mengenai perbandingan skala. Nah, pasti kalian pada nggak asing kan dengan materi yang satu ini. Ya, materi ini tuh udah ada dari kita kelas 7 SMP, di mana kita tuh mempelajari tentang perbandingan skala. Jadi, yang akan kita bahas kali ini adalah materi mengenai perbandingan skala yang terdiri dari yaitu definisi perbandingan, macam-macam perbandingan, contoh soal dan pembahasan dari perbandingan, definisi skala, contoh soal dan pembahasan dari skala. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi perbandingan. Jadi, perbandingan berasal dari kata banding yang berarti selisih. Nah, dalam matematika, perbandingan yaitu membandingkan dua nilai atau besaran dari suatu besaran yang sejenis yang dinyatakan dengan cara atau bentuk yang sederhana. Seperti perbandingan A dan B yang dinyatakan dalam bentuk A, ini bukan A bagi B ya, tapi A banding B, atau juga bisa atau A banding B dengan B tidak sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh 0? Karena berapapun yang dibagi dengan 0 pasti hasilnya tidak terdefinisi. Kita coba untuk mengerjakan satu soal yang ada di sini, yaitu isilah titik-titik di bawah ini, yaitu 2/5 sama dengan 8 per titik-titik. Nah, di mana kita diminta untuk mengisi berapa sih hasil dari titik-titik ini. Caranya itu sangat mudah, karena di sini tuh kita hanya memerlukan 2/5 sama dengan 8 per, di sini kan titik-titik. Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya menghasilkan nilai 8 dikali 4. Nah, kalau yang di atas hasilnya dikali 4, pasti yang di bawah juga hasilnya kali 4. Nih, kita lihat ya. Ini dikali dengan 4 juga, berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Kalau kalian masih ngerasa bingung, kita coba ya, misalnya pakai cara seperti ini. 2/5 sama dengan 8 per, titik-titiknya kita anggap sebagai X, dan kita kali dengan kali silang, yaitu 2x 2x sama dengan 8 kali 5, 2x sama dengan 40. Maka x sama dengan 40 dibagi 2. X sama dengan 20. Benar kan? Nah, jadi tadi itu merupakan cara cepat untuk kita mengerjakan soal perbandingan. Nah, kalau kalian masih merasa bingung dan kalian masih merasa takut salah, apakah cara itu benar-benar bisa dipakai atau tidak, mari kita coba ke soal yang satu ini. Sekali lagi ya. 3/4 sama dengan titik-titik per 20. Nah, masih sama caranya dengan cara mengerjakan soal yang pertama tadi, yaitu di mana kita hanya membutuhkan berapakah 3 dikali berapa yang hasilnya itu bisa menghasilkan titik-titik tersebut. Di mana di sini kita bisa lihat dari yang di bawah, yang di bawahnya saja. 4 kali berapa yang bisa menghasilkan 20, yaitu dikali 5. Berarti yang di atas juga dikali 5. Nah, kenapa dikali 5? Karena yang di bawahnya kali 5, pasti hasilnya sama. Karena kan tadi syarat perbandingan yaitu besaran yang sejenis. Nah, berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Kalau masih bingung lagi, kita coba pakai cara titik-titiknya kita ganti X. 3/4 sama dengan X per 20. Kita kali silang. 4X sama dengan 20 dikali 3. 4X sama dengan 60. X sama dengan 60 dibagi 4. X sama dengan 15. Mudah kan? Kalau tadi soal yang langsung berbentuk angka, nah kalau sekarang kita masuk ke soal cerita ya. Nah, ini soalnya
Jika berat badan wanita 40 kg dan berat badan Ica 60 kg, maka perbandingan berat badan Ica dan wanita adalah. Nah, jadi pertama, cara kita mengerjakan soal ini yaitu jawab. Kita anggap wanita itu W, Ica itu I. Nah, sedangkan di soalnya ini kan yang diminta perbandingan berat badan Ica dan wanita. Jadi kita juga harus teliti sama soalnya. Siapa duluan yang diminta, itu yang pertama kali kita tulis. Nah, karena yang di soal ini yang diminta itu Ica dan wanita, maka yang kita tulis itu I banding W. Kenapa bukan W banding I? Karena yang diminta soalnya yaitu Ica dan wanita, bukan wanita dan Ica. Nah, lalu kita masukin di mana W wanita itu sama dengan 40 kg, Ica sama dengan 60 kg. Nah, kita masukin ke sini. Ica tadi berapa? I tadi 60 berbanding wanita 40. Nah, tadi kan syarat dari perbandingan yaitu disederhanakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kalau udah kayak gini, bisa sama-sama dibagi berapa? Untuk dalam bentuk yang paling sederhana. Ya, dibagi dengan 20. Jadi hasilnya 3:2. Jadi, perbandingan berat badan Ica dan wanita adalah 3:2. Oke teman-teman, jadi tadi itu adalah beberapa contoh soal supaya kita tuh lebih mengerti bagaimana sih caranya untuk mengerjakan sebuah soal perbandingan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam perbandingan. Jadi, perbandingan itu terbagi menjadi dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita bahas dulu yang pertama yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang dimana kedua nilainya selalu berbanding lurus. Dimana apabila suatu nilai yang kita anggap sebagai A dan berbanding B, nah kalau yang satunya berbanding lurus, itu juga harus berbanding lurus. Kenapa? Kalau yang satunya itu naik, pasti yang ini juga naik. Kalau dia yang satunya naik, tapi yang satunya turun, itu berarti sama aja perbandingan berbalik nilai. Contoh mudahnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ambil semisalnya, kalau kalian ingin membeli 3 buah pensil, pasti kalian akan mengeluarkan uang sebesar 3 buah pensil tersebut. Nah, kalau kalian ingin membeli 10 pensil, pasti uang yang kalian keluarkan semakin banyak kan? Nah, itulah yang disebut dengan perbandingan senilai, di mana kedua nilainya itu selalu berbanding lurus, atau kalau nilai salah satunya naik, maka yang satunya lagi pasti akan naik. Baiklah, di sini kita masuk ke soal cerita dari perbandingan senilai, yaitu Dinda mengendarai sebuah mobil yang di dalam tangkinya terdapat 8 liter bensin dan dapat menempuh jarak 96 km. Jika banyak bensin dalam tangki mobil Dinda 15 liter, maka jarak yang dapat ditempuh oleh mobil Dinda adalah titik-titik kilometer. Pertama kita tuliskan dulu di sini penyelesaian. Tadi kan syarat dari perbandingan senilai apabila salah satu nilai naik, maka nilai yang lainnya ikut naik juga. Nah, kita misalkan di sini bensin tadi B dan jarak tadi J. Nah, apabila bensin yang dibutuhkan Dinda itu semakin banyak, maka jarak yang ditempuh Dinda semakin banyak juga dong yang bisa ditempuh dia. Nah, ini yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Oke, langsung kita masuk ke penyelesaiannya. Kita tulis seperti ini. 8 liter
untuk 96 km. 15 liter untuk berapa kilometer? Nah, langsung kita buat perbandingannya dari yang diketahuinya ini. Yaitu dituliskannya begini ya. 8 per 15 sama dengan 96 per, yang ditanyakan ini kita anggap X ya. Kenapa dituliskannya begini? Karena 8 dan 15 memiliki satuan yang sama yaitu liter, di mana syarat dari perbandingan itu memiliki besaran atau satuan yang sama. Nah, ini kan tadi 96 ini kilometer, berarti X ini juga kan yang dicari kilometer jaraknya. Kalau sudah begini, tinggal kita kalikan silang saja. 8 kali X, 8X sama dengan 96 kali 15. 96 kali 15. 8X sama dengan 96 kali 15 sama dengan 1440. Maka X sama dengan 1440 dibagi 8. X sama dengan 180. Nah, jadi jarak yang dapat ditempuh oleh mobil Dinda yaitu 180 km dengan 15 liter bensin. Karena kan semakin bensin yang dipunya oleh mobil Dinda, maka jarak yang ditempuh oleh Dinda bisa semakin jauh. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, masih perbandingan senilai. Yaitu Nata akan membuat kue tart bersama ibu. Nata memerlukan 8 butir telur untuk dicampur dengan 400 gram terigu. Jika Nata hanya menggunakan 5 butir telur saja, maka terigu yang dibutuhkan Nata sebanyak titik-titik gram. Kalau di contoh soal yang pertama tadi, semakin banyak bensin yang dimiliki Dinda, maka jarak yang akan ditempuh maka semakin jauh kan. Nah, kalau di sini yang dibutuhkan Nata itu telurnya semakin sedikit, maka otomatis tepungnya juga semakin sedikit kan. Nah, kita langsung tuliskan saja penyelesaian. Jika 8 butir untuk 400 gram, maka 5 butir butuh berapa gram? Langsung kita buat perbandingannya. 8 per 9 per. Nah, kalau perbandingan senilai kan kita menulisnya masih sama seperti contoh soal yang pertama. Kalau ini berarti 5, di sini 400, di sini kita anggap X. Lalu kita kali silang. Berarti 8X sama dengan 400 dikali 5. 8X sama dengan 2000. X sama dengan 2000 dibagi 8. X sama dengan 250. Maka tepung terigu yang dibutuhkan Nata hanya sebesar 250 gram. Kalau tadi kita bahas mengenai perbandingan senilai, nah sekarang yang akan kita bahas yaitu mengenai perbandingan berbalik nilai. Jadi, apa sih perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua nilai yang selalu berbanding terbalik, di mana apabila salah satu nilainya naik, maka yang satu akan turun. Nah, contohnya itu seperti apabila dalam sebuah kelompok terdapat 3 anggota yang mengerjakan tugas matematika akan selesai dalam waktu 4 hari. Apabila anggota kelompok tersebut ditambah 3 orang, maka berapakah waktu yang dapat mereka selesaikan untuk mengerjakan tugas tersebut? Nah, logikanya apabila semakin banyak anggota dalam kelompok tersebut, maka semakin cepat kan penyelesaiannya? Iya, jika semuanya bekerja. Nah, berarti seperti perbandingan berbalik nilai. Kalau misalnya anggotanya ini ditambah, nah pasti waktu pengerjaannya semakin singkat kan? Baiklah, di sini langsung kita masuk ke contoh soal dari perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan selesai dalam waktu 20 hari jika dikerjakan oleh 9 orang.
Bila jumlah pekerja ditambah 3 orang, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu titik-titik. Kita kerjakan di sini. Penyelesaian. Nah, kita anggap di sini pekerja itu P dan waktu itu W. Sesuai konsep pada perbandingan berbalik nilai, apabila salah satu nilai naik, maka nilai yang lainnya akan turun. Nah, seperti ini kan, apabila pekerjaannya ditambah, maka waktu yang digunakan juga akan semakin singkat kan. Kita tulis dulu, kalau dia 9 orang, selesai dalam waktu 20 hari, maka jika ditambah 3 orang, 9 ditambah 3, selesai berapa hari? Berarti ini 12. Langsung saja kita tuliskan perbandingannya. Di sini kita tuliskan perbandingannya 9. Kita tuliskan 20-nya di sini. Kalau tadi perbandingan senilai kita tulis di samping sini, karena ini perbandingan berbalik nilai, kita kali, jadi kita tulisnya di sini. 20. Nah, yang ini kita tulis di sebelah sini. Dan yang ini yang ditanyakan, kita tulis X. Tinggal dikali silang. 12X sama dengan 20 kali 9. 12X sama dengan 180. X sama dengan 180 dibagi 12. X sama dengan 15. Maka, waktu yang dibutuhkan apabila pekerja ditambah 3 orang yaitu menjadi 15 hari. Berarti pekerjaannya menjadi lebih singkat karena pekerjaannya telah ditambah 3 orang. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang selesai dalam waktu 15 hari. Agar proyek tersebut selesai dalam waktu 12 hari, maka banyak pekerja yang harus ditambah adalah titik-titik orang. Nah, kalau soal yang pertama tadi yang ditanyakan, berapa waktu yang bisa dihasilkan apabila pekerja ditambah 3 orang. Nah, kalau sekarang yang ditanyakan berapakah orang yang dibutuhkan agar proyek tersebut selesai dalam waktu 12 hari. Jadi, kita tulis di sini penyelesaian apabila 8 orang selesai dalam waktu 15 hari. Yang ditanyakan tadi kan berapa orang yang harus ditambah agar proyek selesai dalam waktu 12 hari. Nah, berarti kita tulis di sini 12 hari. Dan di sini tanya. Langsung kita buat perbandingannya. Di sini 8 masih sama seperti tadi pengerjaannya. Yang 15 kita taruh di sini. Nah, untuk yang ini 12 kita taruh di sini. Nah, ini kita anggap X. Langsung saja kita kalikan silang. Jadi 12X sama dengan 15 dikali 8. 12X sama dengan 120. X sama dengan 120 dibagi 12. Maka X sama dengan 10. Nah, jadi banyak pekerja yang harus ditambah yaitu 10 orang agar proyek tersebut selesai dalam waktu 12 hari. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi skala. Nah, pasti kalian sudah nggak asing lagi kan dengan skala. Apa sih skala itu? Jadi, skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dan jarak sebenarnya. Nah, jadi dapat kita tuliskan skala itu sama dengan jarak pada peta jarak sebenarnya. Kalau kalian pernah belajar IPS, pasti kalian gak asing lagi dong dengan yang namanya skala. Ya, skala ini biasa terdapat di peta ataupun di atlas. Nah, biasanya kan kalau tertulis di atlas atau peta tersebut, misalnya 1:2.500.000. Nah, artinya ini berarti 1 cm di peta mewakili 2.500.000 keadaan yang sebenarnya.
Atau kalau kita ubah ke dalam kilometer, berarti 1 cm di peta sama dengan 25 km di jarak yang sebenarnya. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, bisa kita buatkan segitiga. Di sini skala, di sini P ini kita anggap jarak pada peta, dan K ini jarak sebenarnya atau kenyataan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu pada sebuah peta tertulis skala 1:1.400.000. Maka 2 cm pada peta sama dengan titik-titik kilometer. Nah, penyelesaiannya kita gunakan segitiga ini. Kalau yang ditanya skala, berarti jarak pada peta dibagi dengan jarak pada sebenarnya atau kenyataan. Nah, karena di soal ini yang ditanya jarak pada peta, maka K berarti kita tutup, berarti sama saja dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Berarti kita menulisnya seperti ini. Jarak pada peta sama dengan titik kilometer, berarti kenyataannya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada petanya 2 cm dibagi dengan skalanya 1:1.400.000. Kita tulis seperti ini saja. 1.400.000 sama dengan. Nah, agar lebih mudah, kalau pembagian itu biasanya dibalik, berarti menjadi perkalian. 2 dikali 1.400.000 per 1. Nah, berarti sama aja 2.800.000. Kalau kalian bingung dengan cara pengerjaannya seperti ini, bisa juga seperti ini cara pengerjaannya. Kalau tadi kan diketahuinya berarti 1 juta banding 1:1.400.000. Nah, kalau yang ini 2 cm, kalau kalian bingung dengan cara seperti ini, bisa seperti ini. Ini ke sini, 1 untuk kedua itu butuh berapa? Berarti dikali 2. Nah, sama aja dengan yang ini. Berarti dikali 2 juga. Hasilnya 2.800.000. Nah, sama dengan yang ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu jarak kota A dan B 90 km. Jika jarak tersebut digambarkan oleh peta sebesar 5 cm, maka ukuran skala peta tersebut adalah titik-titik. A 1:180.000, B 1:1.800.000, C 1:18.000, dan D 1:18. Nah, di sini pengerjaannya masih sama dengan soal yang sebelumnya, kita gunakan segitiga ini. Jadi, kan yang ditanyakan adalah ukuran skala, berarti rumusnya yaitu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya atau kenyataan. Kita tulis skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan kenyataan. Jarak pada peta tadi 5 cm dibagi dengan kenyataan 90 km. Karena ini cm dan ini kilometer, kita ubah dulu yang kilometer ke cm. Berarti sama dengan 5/9 juta. Karena ini udah sama-sama cm. Nah, yang selanjutnya nggak usah ditulis lagi satuannya, karena dia sudah sama, sudah sejenis. Berarti ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 5. Berarti menjadi 1:9 juta dibagi 5, berarti 1.800.000. Nah, ini berarti hasilnya 1/1.800.000 atau 1:1.800.000. Bisa juga kalian tulis dengan 1:1.800.000. Berarti jawabannya adalah B. Berikut ini saya sertakan beberapa soal latihan untuk teman-teman kerjakan sebagai latihan untuk mengasah apakah teman-teman sudah memahami materi atau belum.
Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.